kami sangat merasa bangga dibandingkan dengan rekan-rekan kami atau beberapa sahabat kami yang bertugas jauh beda dengan kondisi yang ada di Jayapura ini, di Papua ini khususnya di perbatasan. Karena kondisi alam, kondisi situasi yang ada di Medan, Sumatera, Kalimantan, Jawa sangat berbeda sekali. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa menjabat sebagai Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172. Masih dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, tema obrolan kita hari ini masih mengenai semangat nasionalisme. Dan hari ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan Letnan Kolonel CHB Sudirman, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172 di AB Pura, Jayapura. Halo Pak Dirman. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Wah, keren banget nih. Suatu kehormatan banget bisa ngobrol sama seorang Letnan Kolonel. Pak, boleh diceritakan gimana perasaannya menjadi seorang komandan, Pak? Karena kalau soal nasionalisme itu kan sudah nggak perlu diragukan lagi ya, abdi negara gitu loh. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kaitannya dengan perasaan kami sebagai aparat, terutama yang bertugas di daerah perbatasan atau yang mendukung pelaksanaan tugas di perbatasan dari PNJ, kami sangat merasa bangga dibandingkan dengan rekan-rekan kami atau beberapa sahabat kami yang bertugas jauh beda dengan kondisi yang ada di Jayapura ini, di Papua ini khususnya di perbatasan. Karena kondisi alam, kondisi situasi yang ada di Medan, Sumatera, Kalimantan, Jawa sangat berbeda sekali. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa menjabat sebagai Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172. Demikian. Boleh diceritakan Pak, seperti apa sih kondisi alam di sana? Kebetulan saya juga belum pernah nih ke Jayapura, Pak. Baik, kalau kita lihat masalah kondisi alam, kalau dilihat dari dalam peta, itu pulau Papua yang sangat luas, yang dibandingkan dengan beberapa pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, khususnya di Papua ini, perlu kita ketahui, disinilah kondisi alam yang cukup banyak yang tantangannya, baik itu dalam keadaan kondisi keamanan maupun kondisi alamnya sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa alam Papua adalah alam yang penuh dengan misteri dan gunung-gunung dan lembah-lembah. Nah, ini yang perlu kami pahami, cermati setiap orang yang bertugas di sini, karena hal-hal kayak beginilah kami tidak bisa mengetahui secara kondisinya, karena tiba-tiba kondisinya bisa aman, bisa tiba-tiba juga kondisinya agak sedikit trouble atau ada gangguan-gangguan keamanannya. Tapi semuanya pada prinsipnya semuanya bisa diatasi, walaupun dengan adanya aparat TNI dan Polri yang ada di Jayapura ini atau di Papua ini, semuanya masih bisa terkendali. Oh, oke. Pak Dirman, sebagai seorang TNI pastinya di tempat kerja Bapak bertemu dengan tentara-tentara lain dari seluruh Indonesia ya, dengan suku dan agama yang berbeda. Dan Bapak juga pasti sudah berpindah ke berbagai wilayah di Indonesia dan menghadapi keberagaman lagi. Boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Pak? Baik Mbak, masalah pengalaman tugas kami sangat banyak, penuh dengan pengetahuan dan wawasan kami. Sejak mulai bertugas awal di Kota Makassar, Kota Bandung, Jakarta, kemudian terakhir lagi di Jayapura ini, kami banyak bisa memetik pengetahuan, wawasan maupun karakteristik tiap-tiap daerah, suku, adat, dan budaya. Dan ini pun kami bisa lihat juga termasuk dengan Satgas atau satuan tugas yang ada di sini, beberapa batalion-batalion yang sering kami dukung, yaitu mulai dari batalion dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Nah, semuanya ini kami bisa menilai bahwa setiap daerah, setiap satuan tugas yang kami layani di daerah Papua ini, Jayapura ini, kami bisa petik bahwa ternyata banyak
karakteristik yang perlu atau banyak pengetahuan atau pengalaman yang bisa kami peroleh. Demikian, Mbak. Oke, udah banyak banget pasti pengalamannya ya Pak ya. Pak Dirman, ini kan sebentar lagi 17 Agustus nih Pak ya. Kalau Bapak sendiri, gimana sih melihat wajah Indonesia setelah 75 tahun merdeka Pak? Baik Mbak, melihat dengan usia kemerdekaan kita yang ke-75 tahun ini, kemajuan sangat-sangat besar. Salah satu contoh kami di Tanah Papua ini, dilihat dari berbagai pembangunannya, baik itu struktural maupun dengan pembangunan yang lainnya, sangat besar dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan, perkembangan pendidikan maupun manusia itu sangat pesat sekali, khususnya di wilayah Papua ini. Walaupun memang agak jauh ya dari perkembangan dari kota-kota lain, tapi secara umum masih bisa mengimbangi dari pemerataan pembangunan yang sangat-sangat luar biasa ini. Demikian, Mbak. Nah, kalau harapannya sendiri bagaimana Pak terhadap Indonesia ke depannya? Baik, Mbak. Kalau harapan kami diharapkan mungkin ke depannya lebih bisa berkembang dan maju lagi, bahkan dengan adanya kondisi lahan yang sangat luas, saya harapkan mungkin ke depannya pembangunan-pembangunan lebih banyak lagi, berkembang lagi, mungkin terutama objek pariwisata kelihatannya banyak yang perlu dikelola sini. Karena saya melihat untuk alamnya banyak dijadikan buat salah satu sarana olahraga, kemudian di samping juga untuk mendukung kegiatan pelaksanaan PON tahun depan tahun 2020 ya. 2021 pelaksanaan PON ini bisa lebih meningkat atau menarik simpati kepada para peserta PON tersebut. Pak Dirman, seiring dengan perkembangan teknologi, internet kini menjadi salah satu kebutuhan utama ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan kita juga tahu Telkomsel adalah salah satu provider internet yang utama di Indonesia. Kalau Pak Dirman sendiri, gimana nih melihat Telkomsel dalam mendukung Indonesia maju, Pak? Baik, kalau menurut kami Telkomsel luar biasa. Selama ini di dalam membantu pelaksanaan tugas kita khususnya maupun dilihat kegiatan pada saat pandemi COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa membantu karena ini merupakan salah satu sarana yang saat ini lagi tren yaitu Vicor, bisa kita berkomunikasi jarak jauh dan beberapa wilayah bisa dijadikan satu sarana komunikasi. Inilah yang kami ucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang luar biasa sangat membantu kami khususnya di dalam pelaksanaan tugas kami. Sekian. Oke, Pak Dirman, terima kasih banget sudah mau luangin waktu ngobrol sama Tagar TV. Tetap semangat dalam menjaga Indonesia ya, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Netizen, demikian perbincangan kita bersama Letnan Kolonel CHB Sudirman, Komandan Datasemen Perhubungan Korem 172 di Abepura, Jayapura. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.